Selamat datang di podcast Kironggo Jati. Halo, terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita akan membahas tema Satrio Piningit. Penasaran kan? Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngulik bareng materi yang Anda berikan. Ada sebuah video dari kanal YouTube Kironggo Jati yang ngebahas sosok legendaris Satrio Piningit. Wah, ini topik yang jujur aja penuh misteri dan bikin penasaran banget. Jadi misi kita hari ini adalah membedah tuntas apa kata sumber ini tentang siapa Satrio Piningit, kenapa sosok ini dianggap penting banget buat zaman sekarang, dan yang paling bikin bingung, di mana dia sekarang menurut narasi ini. Yuk kita langsung mulai aja bedah sama-sama. Siap. Perlu diingat ya buat Anda semua, Satrio Piningit ini bukan figur baru. Dia udah ada lama dalam tradisi Jawa, terutama dalam ramalan-ramalan gitu. Nah, video yang kita bahas ini adalah salah satu, interpretasi modernnya. Jadi fokus kita murni untuk memahami cara pandang spesifik dari sumber yang Anda kasih ini. Menggambarkan Satrio Piningit sebagai, ini kutipannya, sosok legenda yang disiapkan oleh alam untuk menjadi seorang pemimpin. Kalimat disiapkan oleh alam ini, wah, kedengarannya berat banget ya. Maksudnya bukan hasil pemilu atau ditunjuk partai gitu kan? Nah, itu dia poin kuncinya. Frasa disiapkan oleh alam itu sengaja dipakai. Ini untuk menegaskan kalau kemunculannya menurut sumber ini bukan dari proses politik biasa. Ini lebih ke mandat kosmik, semacam takdir gitu. Dia bukan dipilih manusia, tapi dipilih oleh kekuatan yang lebih besar. Ini yang langsung membedakannya dari pemimpin-pemimpin yang kita kenal sehari-hari. Dan perannya juga spesifik banget. Katanya, dia adalah sosok yang akan mengarahkan kita di jalan yang benar dan baik. Ini lebih terdengar kayak pemandu moral atau spiritual ya, ketimbang katakanlah presiden atau manajer. Beda banget. Tepat. Perannya sebagai penunjuk jalan itu jadi krusial karena konteksnya. Narasi ini dibangun di atas fondasi zaman yang katanya, udah kacau balau. Sumbernya bilang, ini adalah zaman di mana orang berlomba-lomba mencari nama, berlomba-lomba mencari keuntungan, mencari sensasi. Tunggu dulu, ini menarik. Bukankah gagasan soal pemimpin takdir yang disiapkan alam ini, bisa jadi pedang bermata dua nggak sih? Maksud saya, apa ini nggak berisiko bikin orang jadi pasif? Cuma ya udah duduk manis nunggu diselamatkan tanpa mau berusaha memperbaiki keadaan sendiri? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan itu memang risiko dari interpretasi semacam ini. Tapi kalau kita lihat lebih dalam narasi di video ini, sepertinya pesannya bukan sekedar menunggu pasif gitu loh. Justru, kehadiran sosok ini digambarkan sebagai konsekuensi dari sebuah kondisi yang sudah sangat mendesak. Dia muncul bukan untuk membuat kita jadi malas, tapi sebagai titik balik dari kekacauan moral yang udah nggak terkendali. Jadi, dia itu jawaban atas krisis, bukan pengganti usaha kita. Oke, masuk akal. Kalau begitu, mari kita lihat krisisnya. Separah apa memang kondisi yang digambarkan sumber ini? Ternyata menurut video ini jawabannya iya. Gambarannya cukup gelap ya. Sumber ini menyebutnya sebagai fase fitnah-fitnah yang kejam di akhir zaman. Dan ini adalah fondasi dari seluruh argumennya. Narasi akhir zaman ini jadi justifikasi utama kenapa sosok Satrio Piningit ini mutlak dibutuhkan. Krisis yang dilukiskan ini bukan cuma soal ekonomi atau politik loh. Ini lebih dalam. Krisis moral dan spiritual. Sumbernya menyoroti fenomena manusia yang suka menyebarkan kebencian kepada saudaranya. Dan orang-orang sudah kehilangan pola pikirnya, kehilangan jati dirinya. Deskripsi itu rasanya relevan sekali ya di zaman sekarang. Buka media sosial 5 menit saja kita bisa langsung menemukan contohnya. Kebencian disebar dengan mudah, orang kehilangan empati. Jadi narator di video ini mencoba menghubungkan ramalan kuno dengan apa yang kita semua rasakan sekarang ini. Bener banget. Dan perhatikan deh, cara dia membuatnya terasa mendesak. Dia bilang fenomena ini sudah nyata dan sudah terlihat. Ini bukan lagi ramalan masa depan yang jauh, tapi diagnosis kondisi saat ini. Dengan begitu, kebutuhan akan Satrio Piningit jadi terasa personal dan, segera gitu bagi penontonnya. Bukan lagi cerita dongeng, tapi solusi untuk masalah yang ada di depan mata. Oke, setelah mendengar deskripsi suram kayak gitu, rasanya butuh secangkir kopi biar nggak ikut pesimis ya. Tapi ini penting untuk memahami kenapa sosok penyelamat ini jadi begitu ditunggu-tunggu dalam narasi ini. Skalanya bahkan diperluas lagi, katanya kita akan mendekati titik krisis di seluruh penjuru muka bumi dan hal-hal yang belum pernah terjadi akan terjadi. Jadi ini bukan cuma masalah lokal, tapi global.
Persis, pertaruhannya dibuat sangat tinggi. Saat masyarakat kehilangan pedoman dan dunia diambang krisis total, maka solusi yang dibutuhkan juga harus luar biasa. Bukan sekedar ganti kebijakan atau ganti pemimpin biasa. Perlu figur yang levelnya disiapkan oleh alam untuk membalikan keadaan. Ini struktur naratif yang klasik sebetulnya. Pahlawan yang datang di saat-saat tergelap. Nah, ini dia nih pertanyaan $1 juta. Kalau situasinya sebegitu darurat, di mana sosok ini? Dan di sini sumbernya malah ngasih teka-teki. Katanya dia masih tersembunyi dalam keramaian. Tunggu dulu, tersembunyi tapi di dalam keramaian. Itu kan kontradiktif banget. Gimana sumber ini menjelaskan paradoks itu? Itu dia bagian yang paling menarik. Ketersembunyian ini, menurut narasi video, bukan soal fisik. Dia bukan lagi bertapa di gunung atau sembunyi di hutan gitu. Sumbernya bilang, dia terlihat tapi dia tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Artinya, dia ada di antara kita mungkin setiap hari berpapasan dengannya, tapi kita tidak melihatnya. Masalahnya bukan pada keberadaannya, tapi pada persepsi kita. Jadi ini kayak main Where's Waldo, tapi kita bahkan nggak tahu wajah Waldo yang kita cari. Kita cuma dikasih tahu ciri-ciri batinnya. Jelas susah dong. Sumbernya bahkan nambahin, banyak orang akan tertipu dengan penglihatannya, dengan pola pikirnya yang buruk. Jadi mata biasa nggak cukup. Tepat sekali. Ini menyiratkan ada semacam kunci atau filter untuk bisa mengenalinya. Dan untuk menjelaskan kunci itu, naratornya memakai analogi yang menurut saya kuat banget. Huruf abjad dari A sampai Z. Katanya, huruf-huruf itu baru punya arti kalau kita bisa merangkap atau merangkainya jadi sebuah kata. Oh, saya nangkap maksudnya. Jadi orang-orang biasa mungkin cuma melihat huruf-huruf acak. S-A-T-R-I-O. Tapi hanya mereka yang bisa membaca yang akan melihat kata satrio. Sementara yang lain... Cuma lihat coretan-coretan tak berarti? Persis. Analogi itu dalam banget maknanya. Mengenali Satrio Piningit bukan proses identifikasi visual pasif seperti lihat foto KTP. Ini proses aktif, membaca tanda, merangkai makna, mengolah informasi yang tersebar. Identitasnya, menurut sumber ini, hanya akan terungkap bagi mereka yang mau belajar dan memahami. Sebaliknya, akan tetap jadi rahasia bagi mereka yang menolak atau terjebak dalam pola pikir yang buruk. Dan itu menarik, karena artinya kunci untuk menemukannya itu bukan informasi, tapi kesadaran diri. Kemampuan kita untuk melihat sosok ini jadi cerminan kondisi batin kita sendiri. Ini bukan tentang siapa dia, tapi tentang siapa kita yang melihatnya. Benar, beban pembuktiannya jadi dialihkan ke kita, para pengamat. Ini sebuah twist yang cerdas dalam narasinya. Wah, ini dia nih. Ada satu lapisan lagi yang menurut saya paling krusial, bagian di mana sumbernya mulai ngomongin soal permainan dan manipulasi. Ada satu kalimat yang benar-benar menonjol. Apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, itu semua permainan supaya kita mengikuti alur cerita yang mereka bikin. Supaya kita selalu dapat dimanfaatkan. Ini kedengarannya kayak teori konspirasi, tapi coba kita bedah dulu maksudnya apa dalam konteks ini. Pernyataan itu adalah jembatan untuk memahami kenapa Satrio Piningit tersembunyi. Kalau kita terima premis bahwa kita hidup di dunia yang penuh permainan dan alur cerita rekayasa untuk memanipulasi kita, maka cara pandang kita yang konvensional, yang dibentuk oleh apa yang kita pelajari itu, justru menjadi penghalang terbesar untuk melihat kebenaran. Kacamata yang kita pakai sudah sengaja dibuat buram, gitu. Jadi kalau kita coba terapkan di dunia nyata, permainan ini bisa jadi apa? Apakah ini soal algoritma media sosial yang sengaja bikin kita marah terus biar engagement naik? Atau soal narasi berita yang menggiring opini publik ke satu arah tertentu? Sumber ini memang nggak merinci, tapi ini membuka ruang interpretasi yang luas. Tepat. Permainan itu bisa berupa sistem pendidikan yang mengajarkan kepatuhan, bukan pemikiran kritis. Bisa berupa budaya konsumerisme yang membuat kita terus merasa kurang. Atau, seperti yang Anda sebut, gelembung informasi di internet yang mengurung kita dalam satu sudut pandang aja. Dalam kerangka ini, Satrio Piningit diposisikan sebagai antitesis dari semua rekayasa itu. Dia adalah simbol kebenaran otentik yang akan membongkar semua permainan dan membebaskan kita dari alur cerita yang memanipulasi itu. Jadi proses untuk bisa mengenalinya adalah juga proses untuk sadar kalau kita selama ini ada di dalam permainan. Kita harus skeptis dulu dengan realitas yang disajikan ke kita. Ini bukan tugas yang mudah. Sama sekali tidak mudah. Makanya,
Sumber ini seolah memberi 2 PR untuk pendengarnya, untuk Anda semua. Pertama, waspada terhadap yang palsu. Sadari bahwa banyak informasi di sekitar kita adalah permainan yang dirancang untuk mengendalikan. Kedua, siapkan diri untuk mengenali yang asli. Ini bukan soal menghafal ciri-ciri fisik, tapi soal mengasah kejernihan pikiran dan kepekaan batin. Hanya dengan itu kita bisa menembus kabut manipulasi. Ada panggilan untuk kritis terhadap dunia luar, sambil pada saat yang sama melakukan bersih-bersih ke dalam diri. Oke. Setelah kita bedah semua lapisannya, apa kesimpulan besar yang bisa kita tarik dari sumber yang Anda berikan ini? Kalau saya coba rangkum, berdasarkan narasi video ini, Satrio Piningit itu bukan sekedar tokoh. Dia lebih seperti sebuah gagasan besar. Seorang pemimpin yang ditakdirkan, yang kehadirannya dipicu oleh krisis moral, dan untuk mengenalinya butuh level kesadaran yang baru, bukan sekedar lihat pakai mata. Tepat. Dia disajikan sebagai simbol harapan di tengah kekacauan, sebuah kompas moral ketika banyak yang tersesat. Sosoknya sengaja dibuat misterius, tapi kebutuhannya, menurut narasi ini, sangat nyata dan mendesak. Dia adalah jawaban untuk zaman yang digambarkan penuh kebencian dan manipulasi. Jadi dia bukan cuma solusi, tapi juga semacam ujian. Ujian bagi kemampuan kita untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan, dan apa yang dikatakan oleh narasi-narasi dominan di sekitar kita. Benar sekali. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup. Video ini ditutup dengan kalimat yang sangat kuat. Rahasia itu bagi orang-orang yang tidak mau belajar, dan bagi orang-orang yang memahami, semuanya itu terbuka. Ini meninggalkan kita dengan satu hal untuk Anda renungkan. Ide besarnya di sini sebenarnya bukan soal duduk pasif menunggu seorang pahlawan datang. Sumber ini justru seolah menantang kita. Pemimpin sejati baru bisa terlihat kalau masyarakatnya sendiri sudah sembuh dari kebutaan moral dan manipulasi. Jadi mungkin masalah utamanya bukan di mana dia, tapi siapkah kita? Bagaimana jika perjalanan menemukan Satrio Piningit sebenarnya adalah perjalanan untuk menemukan perspektif baru di dalam diri kita sendiri? Bagaimana jika melihat dia adalah hasil dari kita yang akhirnya belajar membaca dunia dengan cara yang benar, bebas dari permainan, dan alur cerita yang selama ini mungkin telah membutakan kita?